Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, ketika kita berdoa itu jangan ragu-ragu, mintalah yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Jikalau kita berdoa, mintalah surga yang paling baik, yaitu surga Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita pada sampai saat ini masih Allah berikan kesempatan untuk bernapas, masih Allah berikan kesempatan untuk melakukan pekerjaan, masih Allah berikan kesempatan untuk beribadah kepadanya dalam rangka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita dan meningkatnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, serta pengikut yang senantiasa setia kepada jalan beliau hingga yaumil kiamah nanti. Dalam kehidupan keseharian kita, setiap kita berdoa, setelah selesai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah sholat wajib, setelah sholat sunnah, kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan ini tercermin dalam sebuah doa yang disebut, yang sering kita kenal dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Ini adalah doa yang sering kita ucapkan, sering kita ulang setiap hari. Dan ada doa-doa lain yang doanya hampir sama, yaitu diminta dijauhkan dari siksa api neraka. Tentu pemirsa sekalian sering makan, minum, dan lain sebagainya. Sebelum makan tentu baca doa dulu. Allahumma barik lana fima rozaqtana waqina adzabannar. Kalimat terakhir waqina adzabannar. Kita minta dihindarkan dari siksa api neraka. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu doa ini bentuk bahwa kita tidak ingin masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Permintaan kita ini permintaan yang benar-benar menandakan bahwa kita itu takut masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu berdoa minta dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ketika kita berdoa itu jangan ragu-ragu, mintalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Bahkan secara spesifik Rasulullah mengajarkan kepada kita, jikalau kita berdoa mintalah surga yang paling baik, yaitu surga Firdaus. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah kita termasuk golongan orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, atau sebaliknya justru Allah masukkan ke dalam neraka? Tentu kita semua yang ada di sini, bahkan semua manusia dengan sadar tidak ada yang memproklamirkan dirinya saya ingin masuk ke dalam neraka. Ketika ditanya, tentu ingin masuk ke dalam surga, karena dia sudah membayangkan bahwa di surga itu kenikmatan-kenikmatan yang akan dia dapatkan. Dan kita pun tentu mengharapkan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah janjikan nanti di akhirat, di surga nanti. Lalu ada beberapa golongan orang yang kelak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka. Dan harapannya
kita termasuk salah satu dari golongan itu. Atau mungkin golongan itu tercermin dalam diri kita, semuanya ada dalam diri kita. Dan mudah-mudahan ini semua ada dalam diri kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang diharamkan masuk ke dalam neraka. Dan jikalau diharamkan masuk neraka, maka akan dipastikan masuk ke dalam surga. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Hurrima 'alan nari kullu hayyin layyin sahlin qaribim minan nas." Yang artinya diharamkan masuk ke dalam neraka, yaitu orang-orang yang hayyin, rendah hati, layyin, lemah lembut, sahlin, mudah, dan qaribim minan nas, yang dekat dengan manusia. Para pemirsa RBTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bahas satu persatu dari isi hadis tersebut. Yang pertama, orang yang diharamkan masuk ke dalam neraka adalah orang yang hayyin, rendah hati. Apa itu rendah hati? Tentu dalam pelajaran pendidikan agama Islam sejak SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, kita sudah mempelajari tentang arti rendah hati. Rendah hati lawan katanya adalah tinggi hati atau sombong. Rendah hati, orang yang rendah hati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah." Tiada orang yang rendah hati karena Allah, kecuali Allah angkat derajatnya. Hadis riwayat Ahmad. Maka orang yang rendah hati ini Allah akan angkat derajatnya di dunia, dan Allah akan angkat derajatnya di akhirat nanti. Tentu ketika Allah angkat derajatnya di akhirat nanti, Allah akan masukkan dia ke dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hayyin, yang rendah hati. Bagaimana orang yang rendah hati? Orang yang rendah hati ketika kita memiliki ilmu, ketika kita memiliki kekayaan, kita tidak menyombongkan diri. Apa itu sombong? Sombong itu ketika kita merendahkan orang lain dan menganggap diri kita tinggi, dan kita menolak kebenaran yang diberikan oleh orang lain. Maka orang itu dikatakan sombong apabila dia merasa tinggi dan merendahkan orang lain, dan dia tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Para pemirsa Hijrah RBTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sombong tentu sering kita dengar sebuah hadis yang mengatakan tidak akan mencium bau surga yang ada sebesar biji zarah kesombongan dalam hatinya. Maka orang yang hayyin, rendah hati, dia dipastikan tidak akan sombong, dan dia telah dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang yang rendah hati memiliki ilmu, maka dia akan pergunakan ilmunya untuk kebaikan. Ketika orang yang hayyin memiliki kekayaan, maka dia akan menggunakan kekayaannya untuk membantu orang lain, bukan untuk menyombongkan dirinya. Tadi sudah kita bahas, golongan yang pertama adalah hayyin, orang yang rendah hati. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang rendah hati, tidak menyombongkan diri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap rendah hati, tetap membumi, tidak sama sekali merasa bahwa kita yang paling hebat. Setinggi apapun pendidikan kita, sebesar apapun kekayaan kita, jikalau kita rendah hati, tidak akan pernah merendahkan orang-orang yang pendidikannya di bawah kita, tidak akan pernah merendahkan orang yang kekayaannya jauh di bawah kita. Dia akan tetap membumi dan tetap rendah hati. Lalu yang kedua, golongan orang-orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam neraka adalah layyin. Layyin atau lemah lembut. Orang yang lemah lembut ini dipastikan dia tidak mudah marah karena kelemah lembutan dia. Ketika dia disapa, dia akan kembali menyapa dengan lemah lembut. Ketika dia bertemu dengan orang yang bertemperamen tinggi, dia akan tetap lemah lembut dalam menghadapinya. Kita bayangkan, jikalau orang yang memiliki emosi tinggi, kemudian kita hadapi dengan emosi tinggi, apa yang terjadi? Wah, pasti ribut itu. Pasti ribut.
Tetapi ketika orang yang beremosi tinggi kita hadapi dengan lemah lembut, bisa jadi orang itu akan merendah dan nadanya akan semakin pelan. Kenapa? Karena kita tidak lawan dengan emosi pula. Lemah lembut kepada siapa? Lemah lembut kepada keluarganya, lemah lembut kepada orang tuanya, lemah lembut kepada saudara-saudaranya, lemah lembut kepada anak-anaknya, lemah lembut kepada kawan-kawannya, lemah lembut kepada karyawannya, lemah lembut apabila dia seorang guru, lemah lembut kepada murid-muridnya, apabila dia seorang ustadz, lemah lembut kepada para jamaahnya. Jikalau dia jamaah, lemah lembut kepada para ustadznya, lemah lembut kepada gurunya, sopan santun. Ini adalah lemah lembut. Maka orang yang lemah lembut ini akan dicintai oleh orang banyak. Ketika kita niatkan lemah lembut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita luruskan niat kita lemah lembut karena perintah dari Allah, maka Allah akan tundukkan orang-orang kepada kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, layyin, lemah lembut. Kita ingat ketika Nabi Musa alaihi salam mau menghadapi Fir'aun. Kita tahu bahwa Musa itu orangnya bertemperamen tinggi, kuat, gagah, mudah marah. Maka ketika dia ingin menghadapi Fir'aun, dia tahu Fir'aun tidak bisa dihadapi dengan kekerasan. Fir'aun bisanya dengan diplomasi. Maka Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilembutkan kata-katanya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dia minta dilembutkan kata-katanya dan agar orang lain mengerti apa yang dia ucapkan. Selain itu, dia juga meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diturunkan pendamping yang memiliki perkataan yang lebih lembut dari dia, agar dia bisa mewakili dia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Harun yang memang dia lebih lembut perkataannya, lebih jelas dalam bicara. Maka hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang lemah lembut ketika berkata-kata, ketika berbicara cenderung lebih mudah dimengerti dan cenderung menyejukkan ketika dia berbicara. Mudah-mudahan sikap lemah lembut ini ada dalam diri kita dan kita belajar menjadi orang yang lemah lembut sehingga orang lain mengerti apa yang kita ucapkan. Kita tidak bisa tahu tuh kalau kita ngomong lagi emosi, orang nggak ngerti, diem iya, tetapi orang itu tidak akan mengerti apa yang kita katakan karena kita menyampaikannya dengan emosi. Kita ngomong jauh, panjang, lebar karena sambil emosi, orang cuma diem aja mendengarkan, tetapi tidak akan masuk ke dalam diri kita. Kenapa? Karena disampaikannya dengan emosi, orang yang mendengarkannya juga mungkin gerah, dan ketika ditanya apa dia marah-marah kenapa, jawabannya paling enggak tahu, marah-marah aja. Nah, ini karena disampaikan dengan emosi. Maka menyampaikan sesuatu dengan lemah lembut, maka insya Allah lebih mudah diterima. Golongan yang ketiga yang Allah haramkan masuk ke dalam neraka adalah sahlin. Orang yang sahlin, mudah. Apa artinya? Mudah yaitu memudahkan urusan orang lain. Dia mudah untuk membantu orang lain. Dia mudah untuk memudahkan urusan orang lain. Dia sering memudahkan urusan orang lain, tidak mempersulit. Yang ini diharapkan ada pada pejabat ya. Ketika Bu RT, Pak RT, ada warganya ingin meminta bantuan, dia tidak mempersulit warganya. Ketika para pejabat, ada warganya yang ingin mengurus sesuatu, dia tidak mempersulit, tidak memperpanjang birokrasi, dia berikan kemudahan. Sahlin, memudahkan urusan orang. Kalau ada yang mudah, maka dipermudah, jangan diperpanjang urusannya, sehingga akan menyebabkan kemudaratan yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka percayalah Allah akan memudahkan urusan kita. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mempersulit urusan orang lain, maka Allah akan mempersulit urusan kita. Termasuk ini urusan akhirat, ketika kita memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan pahala diberikan kepada kita. Termasuk ini tadi, sahlin termasuk salah satu golongan orang yang diharamkan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena Allah ketika sudah sahlin,
Allah pastikan dia masuk ke dalam surga karena sikap sahlinnya, memudahkan urusan orang lain, tidak mempersulit. Dia memudahkan. Kalau bisa mudah, jangan dipersulit. Kalau sekarang kayaknya kalau agak dibalik ya, kalau ada cara yang sulit, kenapa harus dimudahkan? Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang memudahkan urusan orang lain. Golongan yang keempat adalah qaribin minan nas, yaitu dekat dengan manusia. Orang yang diharamkan masuk ke dalam neraka. Golongan yang keempat adalah orang yang dekat dengan manusia, orang yang pandai bersilaturahim, orang yang pandai bergaul, orang yang pandai mencari kawan, bukan mencari lawan, orang yang kata-katanya itu menyejukkan orang banyak, yang orang lain bisa simpati kepadanya, bukan semakin membenci kepadanya. Qaribin minan nas, dekat dengan manusia, memperbanyak kawan dan meminimalisir musuh, memperbanyak positif, meminimalisir negatif. Orang yang qaribin minan nas, dekat dengan manusia, cenderung akan dicintai oleh penduduk bumi. Siapa yang mencintai penduduk bumi, maka penduduk langit akan mencintainya. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk dalam keempat golongan ini. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang orang-orang yang diharamkan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 golongan tadi, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Kalaupun tidak bisa semuanya, kalaupun tidak bisa keempat-empatnya dalam diri kita, minimal ada 3 dalam diri kita. Kalaupun tidak ada 3 dalam diri kita, cukup ada 2 dalam diri kita. Kalaupun tidak ada 2 yang menonjol pada diri kita, cukuplah 1 yang menonjol kepada kita, tetapi kita tidak menghilangkan sifat-sifat yang 3 lainnya. Maka kita tonjolkan yang ada dalam diri kita. Kalau kita memang orangnya rendah hati, kita niatkan kita rendah hati, maka jadilah orang yang rendah hati selamanya. Mudah-mudahan dengan rendah hati ini, kita akan menjadi orang yang lemah lembut, orang yang memudahkan urusan orang lain, dan orang yang dekat dengan manusia. Kuncinya pertama adalah menjadi orang yang rendah hati. Tetapi jikalau rendah hati kita tidak miliki, maka dipastikan kita menjadi orang yang sombong. Orang yang sombong, maka kalau orang yang sombong ini susah sekali dia akan memudahkan urusan kepada orang lain. Ini anginnya semakin kencang, saya akan semakin teriak ini. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan angin ini tidak menghalangi niat kita untuk saling berbagi. Rahmat Allah tidak akan mungkin menghalangi rahmat lainnya. Ketika rahmat Allah datang, harapannya rahmat Allah lain akan turun kepada kita. Semoga kita dimudahkan urusan kita dan menjadi orang-orang yang diharamkan masuk ke dalam neraka. Yang terakhir, untuk menjadi dekat kepada sesama manusia, rajin-rajinlah kita berbagi atau sering memberi hadiah. Tahaddu, tahabbu. Saling memberi hadiahlah kamu kepada orang lain, niscaya kamu saling mencintai. Inilah yang bisa diberikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan 4 golongan ini paling tidak 1 nempel kepada kita, dan yang paling utama kita ada menjadi orang yang rendah hati. Ketika kita sudah rendah hati, maka kita akan mendapatkan gelar lemah lembut, memudahkan orang lain, dan dekat dengan orang lain. Hindarilah sikap sombong, karena orang yang sombong, sedikit zarah pun dalam hati kita, Allah akan haramkan surga baginya. Maka hindarilah sikap sombong. Mudah-mudahan dengan menghindari sikap sombong, kita menjadi orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, tidak ada kata terlambat untuk bertobat, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Maka ketika kita bisa memperbaiki, kita mulai dari sekarang. Kita mulai dari sekarang, kita perbaiki diri kita. Lalu setelah kita mulai dari sekarang, kita cari yang terkecil, yang termudah dahulu. Kita perbaiki yang mudah dulu, kita perbaiki. Setelah kita perbaiki yang mudah-mudah, barulah kita tingkatkan, kita perbaiki yang besar. Karena yang besar tidak akan jadi besar tanpa dimulai dari hal yang terkecil.
Maka itu, para pemirsa RBTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai dari sekarang, dan kita mulai dari hal yang terkecil, kita perbaiki diri kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mendapatkan kenikmatan akhir, yaitu surganya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk saya yang memberikan, dan bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama-sama di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.